Saya waktu itu punya teman saya ini adalah dia sekolah di Australia apa segala macam. Temen dia sayangnya dia nggak mau datang ke sini, nggak bisa datang ke sini. Terus dia punya kisahnya dia itu yang mau saya angkat ke dalam film ini karena bagi saya menarik ya dan relate ke semua kalangan masyarakat di Indonesia ataupun di luar gitu. Banyak yang perbedaan dengan konflik antara keluarganya tuh bener-bener yang sama banget dengan relate dengan kehidupan sehari-hari sampai saat ini bukan dia aja gitu, tapi kalau saya dengar dari teman-teman yang lain kok sama juga ya ceritanya apa segala macam gitu. Jadi saya mau angkat film ini, akhirnya saya bilang ke Mbak Oka, Mbak saya punya ide cerita ini kayak gini bla bla bla, terus akhirnya Mbak Oka dibuat ceritanya gitu. Sebelumnya juga ngomong sama Mas Indra, Mas aku pengen jalan nih tapi judulnya Air Mata Mualaf gitu, ceritanya apa segala macam kayak gini Mas, gimana menurut Mas Indra gitu. So Mas Indra ngasih masukan apa di dalam proses, akhirnya kita syuting dan selesai sekarang gitu. Dari segi penulisan sendiri Mbak Oka, ini kan agak sensitif ya ketika kita bicara ini persoalan agama gitu kan, perspektif agama. Itu gimana meramunya Mbak? Kalau melihatnya dari sudut pandang itu sih memang sensitif sih Mas. Cuman kan perbedaan keluarga itu kan banyak ya, nggak cuma perbedaan keyakinan gitu, perbedaan kebiasaan, perbedaan gaya hidup, perbedaan pilihan-pilihan yang bukan berhubungan sama keyakinan. Tapi mengapa ini menarik buat saya adalah karena ini cerita keluarga yang memang mengedepankan bagaimana sebuah keluarga yang semuanya beda-beda gitu, keinginannya, tujuannya, tapi tetap mengingat-ingat bahwa mereka tuh berasal dari rumah yang sama gitu. Jadi ini tentang gimana seseorang pulang ke rumah, gimana seseorang diterima walaupun berbeda sama sekali gitu keinginannya, walaupun keluarganya tidak mendukung keputusannya, tapi bagaimanapun itu pernah jadi rumahnya dan akan selalu jadi rumahnya. Nah makanya bagi saya dan kenapa saya terima tawarannya dari Bu Dewi ya karena ini bukan cerita tentang keyakinan gitu, ini cerita tentang gimana sebuah keluarga menyikapi perbedaan gitu teman-teman. Ya udah itu aja. Oke Bu, terima kasih Bu Dewi. Aman. Kalau buat Pak Indra mungkin bisa diceritain ada treatment khusus dalam menyutradai film ini, kayak tadi kan tiba-tiba ada 360 kamera Gitu, iya, ya. pada saat sadar. Karena ini film drama ya gitu kan, kita butuh suatu emosi suatu treatment yang harus membangkitkan emosi penonton gitu kan. Nah, ada treatment salah satu sih itu ya tadi treatment 360 derajat. Nanti ada misalnya ada pengambilan one shot itu banyak sih. Kita intinya sesuatu treatment yang kita hadirkan di film itu untuk lebih membangkitkan emosi atau dramatik dari film. Oke. Mengarahkan Aca gimana? Maksudnya apakah pada saat mengarahkan Aca apakah ada Aca asik ya, maksudnya aman dari pertama kita sebelum mungkin sebelum nulis ya, kita udah kasih tahu sama Mbak Oka juga sama Oka, itu yang bakal main tuh Aca sebenarnya, karena kan karena menurut aku ya secara emosional, secara pendalaman karakter dia tuh aku dapat banget Aca gitu ketika ada naskah gitu, ketika ada cerita gitu kayaknya Aca nih gitu kan, dia lebih kita tahu lah ya kemampuan Aca bagaimana dia menginterpretasi suatu naskah gitu kan, dan juga out gitu kan, dia bisa riset sendiri gitu loh. Mas ini sama kayak temen gua lah, kita Cak, lu mungkin riset sendiri Cak, lu riset gua riset juga, nanti kita ketemu tengah-tengah nih gitu, kayak gitu enak lah, diajak diskusinya enak. Ada beberapa adegan-adegan yang itu aku pikir itu dari hasil risetnya aja ya, misalnya ada di scene kuburan gitu kan, Mas kayaknya lebih enak begini deh, itu kita sempat dialog panjang juga tuh panjang gitu kan, oke Cak, gue coba punya lu ya gitu, tapi Cak kayak gini deh, Cak asik. Jadi memang kita ada acting coach juga. Jadi beberapa I think kayak sebulan ya kita tuh diskusi, terus kita acting coach untuk para semuanya, terus juga Aca karena kan dia harus belajar nih gimana cara penyampaiannya kepada masyarakat luas gitu. Jadi diskusinya juga terbuka, dia anak-enak diajak ngobrol segala macam. Oke. Aman. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dari mana? dari Oke. Iya, dari Payama dulu. Ya, ini salah satu karakter yang mungkin saya tunggu-tunggu juga. Karena ketika ditawarin oleh Mas Indra, saya hampir sama
waktu ditanya sama Bunda Dewi, Mas Dewi bilang ya lo di sini karakternya Muslim ya, jadi mau apapun jadi ya, mau apapun jadi, tapi karakter yang dia kurang memahami apa arti suatu keyakinan tersebut. Ayo, nah udah, baru itu saya survei, saya juga observasi sendiri bagaimana menjadi manusia yang fanatik terhadap suatu nilai, tapi dia nggak sepenuhnya memahami, dia hanya mengambil sepenggal yang menurut dia itu menguntungkan buat hidupnya. Padahal yang sepenggal itu dia nggak mungkin tidak membaca secara utuh lah. Dan si Ramli ini kan juga seorang suami, seorang bapak juga, dan dia juga, dan keluarga kami ini masih ada hubungannya dengan NG itu. Jadi ya saling apa ya, ini ada dua keluarga dengan sisi point of view-nya yang berbeda. Kebetulan istri saya ini, menjadi istri saya ini sahabatnya si NG gitu. Boleh lainnya ada yang bercerita pengalaman selama syuting? Buat saya sebenarnya baru saja mulai karirnya di sini. Terus tahun lepas undang oleh Udin untuk main dalam film ini, saya harus ke kelas dulu bahasa Indonesia dan dalam sekitar 6 bulan gitu. Kena Ibu Dewi mau sayanya ngomong bahasa Indonesia terus dalam film ini, nggak mau kayak like lokal gitu kan. Jadi itu antara cabaran buat saya, kena harus belajar bahasanya dulu. Jadi masih lagi baru lah ya. Harap-harapnya dalam film ini semuanya oke. Nah, subtitle di sini ya. Subtitle. Ngerti kan? Tapi ngerti kan? Sabar aja deh. Tantangan Ya. Sabar. Tantangan ya. Oke. Ya hara-hara itu moga-moga. Moga-moga paham ya gitu. Subtitle. Ngerti ya, ngerti. Saya baru belajar. Berapa lama itu mau pelajari bahasa Indonesia Saya sampai ke lancar? acting school di sini dalam sekitar 6 bulan, terus sekalian sama kelas bahasa. Ya. Ya. Ini udah lama. Nah, ini sama nih. Orang Malaysia tapi udah lama. Oke, mau ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Malaysia? Indonesia aja, oke. Jadi saya perkenalkan, saya Hasman Ali Cruz, udah menetap di Indonesia dan juga berkarir di Indonesia. Jadi ini apa, pengalaman ya, pengalaman syuting di film di Indonesia ini adalah film yang kedua saya syuting, tapi dan ditayang pertama kali, ini yang pertama yang ditayang ya. Jadi banyak yang saya belajar di syuting ini, apalagi dari senior ini, mereka ini banyak ngasih saya ide-ide cara ngomong, dan juga saya bisa otodidak di lokasi. Jadi di balik layar itu kita sering ngobrol, jadi banyak yang saya belajar di sini. Jadi dalam film ini saya berterima kasih sama Pak Indra karena kasih saya peluang, walaupun peran saya ini nggak terlalu besar, kecil aja, tapi dia bisa moga-moga bisa kasih kesempatan dan membuka mata buat semua production house yang ada di Indonesia, supaya mungkin saya bisa melebarkan lagi peran-peran lain yang ada di naskah di Indonesia. Ya kayaknya udah deh. Udah deh. Ya, Udah deh, oke. Oke, itu aja. Mas Riki, ini gimana apa itu pengalaman syutingnya seperti apa dan bergabung dengan orang-orang Malaysia? Iya. Film yang cukup menarik ya, kalau dari judulnya Mu'alaf ya pasti orang akan bisa menerka apa isinya. Walaupun seperti saya sampaikan tadi, Mu'alaf ini bisa dimaknai tidak hanya tentang keyakinan saja gitu, tapi juga tentang pencarian diri dalam arti yang lebih luas lagi. Dan dalam proses pencarian diri seperti saya bilang tadi pasti akan ada tantangan atau perselisihan, ketidaksepahaman dengan orang-orang di sekitar kita misalnya, yang itu menguji keyakinan kita untuk mempertahankan keputusan kita tadi, akan untuk menemukan siapa sih gue sebenarnya gitu kan. Insya Allah bisa seperti itu nanti diterima oleh penonton. Dalam prosesnya ya banyak beberapa teman-teman yang baru ketemu. Dia dulu pernah reading bareng, tapi belum jadi syuting bareng. Nah baru syuting di sini, Aca juga pernah reading bareng, belum jadi syuting dengan Hasman dan Syamim di sini ya.
satu kesempatan yang luar biasa gitu ya. Maksudnya aku juga banyak ngobrol tentang, utamanya sih masih perjalanan untuk dia, bagaimana proses dedikasi dia sampai dia bisa ada eksis di sini, dan jujur jadi motivasi sih. Karena buat saya nggak gampang untuk lo berada di satu tempat yang asing, memulai sesuatu yang baru dari nol dan banyak tantangan yang dihadapi. Jadi tidak hanya secara profesional, aku juga bisa belajar secara personal dari Asman sama Syami. Mungkin banyak bicara gitu ya. Iya. Tapi dengan kamu ada di sini, dengan percaya diri, teman-teman semua gitu ya, insya Allah bisa jadi inspirasi juga buat kita teman-teman di Indonesia. Kira-kira seperti itu sih. Proses syutingnya berapa lama Mas? Ini kan nggak cuma di Indonesia ya? Ya, Bulan tadi ya? sekitar sebulan lebih lah. Plus break ya? Plus ada libur-liburnya itu sebulan. Tapi kita nggak diikut ke Australia ya? Makanya, kenapa nggak Sebenarnya ada? Cuman begini ya, ini yang tadi pengen saya sampaikan di preskon. Semoga melalui film ini tokoh NG ini semakin banyak di Indonesia. Maksudnya begini, bahwa benar yang dikatakan tadi sama Rizky, apapun yang kalian yakini, kalian mau berpindah kemanapun itu udahlah, buat ke dalam diri sendiri, bahwa apapun keyakinannya itu bukan untuk diperjualbelikan, apalagi demi monetize. Kan banyak yang kita lihat, lu pindah dari A ke B tapi menjelek-jelekan yang sebelumnya, terus lu bikinin konten dengan atas dasar sejarah lah, atas dasar keilmuan lah. Nah, itu yang harus dihilangkan dari bumi ini nih. Kalau lu emang pengen pindah aja, memang berdasarkan hidayah, dan suatu keyakinan itu bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk di-judge mana yang benar mana yang salah, tapi untuk outputnya adalah tindakan yaitu yang berupa cinta dan kasih. Itu sih. Jadi, tergambar di film ini bahwa sebenarnya nggak ada permasalahan dengan adanya perbedaan. Yang penting bahwa yang paling besar adalah rasa sayang, yang paling besar adalah cinta dan kasih. Bahwa menurut saya pribadi, Tuhan sama dengan cinta dan kasih. Itu sih. Jadi oknum-oknum yang suka memperjualbelikan suatu keyakinan, dijadikan konten dengan menjelekkan satu dengan yang lain, itu semoga makin lama makin habis. Semoga NG ini semakin banyak di bumi Indonesia. Kita cukupkan dulu pertanyaannya, kita boleh foto bersama dulu ya. Oke. Ini perlu dibagi dua kali ya? Boleh? Atau berapa? Biar kelihatan. Satu. Udah, yang tengah ngomong berdua ya? Udah Anar, please. Oke. Gini, jangan lupa saksikan Air Mata Mualah. Oh iya. Kan? Air Mata Mualah. Oke, tanggal bareng-bareng ya? Mulai tanggal 27 November 2025 di seluruh bioskop. Oke. Ya. Jangan lupa Saksikan Air Mata Mualaf mulai tanggal 27 November 2025 di bioskop. bioskop. Yang nontonnya di Indonesia. bioskop. Datang ke bioskop, beli tiketnya, nontonnya Ya. Air Mata Mualah. Bang. Konten gue.